Halo pemirsa, kembali lagi di channel Portal Dunia yang selalu update seputar berita nasional. Analis politik Pangi Caniago menilai, penentuan calon wakil presiden menjadi variabel paling menentukan dalam helatan pemilu 2024 kali ini. Menurut dia, dalam beberapa temuan survei hanya terdapat 3 nama calon presiden kuat dan kompetitif dengan selisih elektabilitas yang tipis yakni Ganjar, Prabowo dan Anies. Elektabilitas ketiga tokoh ini di berbagai lembaga survei bersaing sangat ketat dan saling salip menyalip sehingga membuat posisi cawapres menjadi kunci pemenangan pemilu mendatang. Kata pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting ini dalam siaran pers diterima. Pangi meyakini, tidak ada calon presiden yang memimpin sendiri jauh di atas angka psikologis yaitu 30%. Sebagai calon presiden pemenang tanpa lawan tanding, masih relatif dalam rentang rank margin of error. Maka cawapres menjadi kunci kemenangan. Dinamika elektoral tidak terlalu terpaut jauh. Bahkan pernah Prabowo menyalip Ganjar. Anies pernah menyalip Prabowo. Dan Anies pernah menyalip Ganjar dan Prabowo dan seterusnya. Kata dia. Memastikan posisi calon wakil presiden, ditegaskan Pangi, mampu mengenjot elektabilitas calon presiden. Dengan kata lain, sang wakil berfungsi sebagai doping politik. Salah mengandeng cawapres bisa menjadi blunder yang mematikan langkah politik capres. Maka tak heran, parpol koalisi sengaja menyimpan nama cawapres, ungkap Pangi. Dia memastikan, parpol koalisi tidak akan mau terburu mengumumkan sosok cawapres. Sebab mereka ingin melihat kontribusi cawapres terhadap capresnya. Elektabilitas Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden pada pemilu 2024 terus menguat. Survei terbaru lembaga Indomatric menyebutkan Erick berada di urutan pertama sebagai cawapres dengan elektabilitas 16,15%. Ketua Umum PSSI tersebut unggul dari Menparekraf Sandiaga Uno yang mendapatkan elektabilitas sebesar 15,89%. Kemudian di posisi ketiga terdapat nama politisi kawakan lainnya yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Orang nomor 1 di Jabar ini harus puas di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 15,89%. Di tempat keempat adalah Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHY mendapatkan tempat keempat dengan dukungan masyarakat sebesar 12,87%. Dari hasil survei Indomatric, untuk merekam tingkat elektabilitas para cawapres yang berpotensi maju di 2024. Hasil di 34 provinsi. Erick Thohir 16,15%. Sandiaga Uno 15,94%. Ridwan Kamil 15,89%. AHY 12,87%. Mahfud MD 7,60%. Yeni Wahid 6,40%. Airlangga Hartarto 3,71%. Muhaimin Iskandar 3,40%. Ujar Direktur Eksekutif Indomatric Husin Yazid. Yazid menyatakan elektabilitas tersebut akan menjadi modal awal untuk mendampingi capres di kontestasi demokrasi mendatang. Hasil ini merupakan modal awal bagi cawapres yang berpotensi digandeng oleh capres maju di Pilpres 2024. Terang Yazid.